Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu profit dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini ISG kembali menguat lagi 0,89% ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini banyak yang cuan ya, banyak yang untung besar hari ini. Mudah-mudahan ke depan juga begitu. Kita lihat lagi ya di minggu ini apakah ISG besok kembali menguat lagi atau justru akan terkoreksi. Nah, tapi untuk saat ini di ISG terlihat cukup kuat ya. Jadi banyak saham-saham blue chip juga yang sudah mulai bergerak naik ya. Volumenya juga kembali menguat. Mudah-mudahan ini pertanda baik ya sampai dengan akhir tahun. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan hari ini saya akan buat dua video. Yang satu untuk video-video saham-saham yang sedang bergerak naik untuk hari ini ya. Dan juga mungkin nanti saya akan buatkan satu lagi kalau masih ada waktunya masih cukup. Saya akan carikan saham-saham yang masih terkoreksi dan kira-kira apakah saham-saham tersebut masih mempunyai potensi untuk naik lagi. Nah, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Jangan lupa untuk subscribe yang baru nonton di channel ini. Oke, kita langsung aja bahas saham yang pertama ya, yaitu saham Friend. Nah, hari ini Friend menguat 2,53%. Ini teman-teman bisa lihat ya, Friend sudah berada di area support yang cukup kuat ya. Ini area harga 81, bisa dipastikan kalau ini salah satu support atau bisa juga jadi resisten saat ini untuk Friend. Nah, ini juga boleh dipantau kalau teman-teman yang suka ambil harga di bawah, ini bisa diperhatikan nih kalau misalkan ternyata Friend besok menguat lagi, mungkin teman-teman bisa ambil harga di 81 atau 82 ya, targetnya mungkin ke 89 dulu untuk saat ini. Tapi kemungkinan besar kalau untuk saham-saham yang sedang di area support ini dia akan kemungkinan kenaikannya terbatas ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga dia untuk naik tinggi, tapi masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu beberapa waktu, kita lihat aja. Tapi kok teman-teman mau ambil di harga bawah, mungkin harga ini harga yang tepat ya, mungkin di area 81. Dan untuk take profit teman-teman bisa take profit dulu mungkin di harga 89 ya untuk Friend ini. Jadi ini boleh diperhatikan di minggu ini apakah Friend kembali menguat. Nah, ini juga bisa terlihat ya, Friend belum menembus EMA 10 yaitu di harga 82. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman lihat apakah Friend menembus harga 82 atau tidak. Kalau dia tembus 82, teman-teman bisa masuk untuk ambil posisi. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu Tebik. Nah, hari ini juga Tebik terpantau kembali menguat ya, 1,79%. Ini sudah lumayan turun sudah cukup lama ya, dari bulan Agustus kemarin. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan Tebik kembali menguat lagi besok, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 2.870. Nah, targetnya berapa sih? Targetnya mungkin ke harga 3.000 dulu untuk saat ini. Jadi ini juga boleh dipantau. Tapi kalau misalkan dia turun, teman-teman suka ambil buy on weakness atau buy on support, masih ada support di bawah cukup kuat yaitu di harga 2.750, tapi juga di sini ada terlihat ada resisten yang cukup kuat di 2.780. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil di bawah juga boleh. Tapi kalau nyatanya dia besok naik, teman-teman bisa ambil posisi di atas 2.870, targetnya di harga 3.000 dulu. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Excel. Nah, untuk Excel hari ini juga menguat 2,4% ya, close di harga 2.500. Nah, ini juga terlihat terjadi penguatan. Mudah-mudahan besok lanjut. Nah, kalau teman-teman tertarik juga bisa ambil posisi di atas harga 2.520. Targetnya di berapa? Targetnya close untuk saat ini Excel close di 2.570 dulu. Ini juga boleh diperhatikan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WIM. Nah, untuk WIM ini WIM hari ini terpantau menguat lagi ya, 5,1%. Nah, ini tapi WIM tidak close di atas harga close sebelumnya di tanggal 27 September. Nah, ini juga boleh diperhatikan nih, kalau ternyata besok WIM menguat lagi, kemungkinan dia akan naik cukup kencang. Jadi, kalau nyatanya dia ternyata besok hijau ya, ini kemungkinan besar dia akan naik cukup tinggi
Jadi diperhatikan aja, jangan lupa untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di harga support di sini di harga di bawah 760 kalau yang mau masuk. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan ternyata WIM besok kembali menguat. Karena ini posisinya juga sudah sangat tinggi tapi masih ada potensi untuk kembali menguat lagi. Jadi dipantau aja. Berikutnya adalah GDST. Nah, untuk GDST juga hari ini kembali menguat ya, dua hari ini ya. Nah, hari ini menguat 4%. Nah, ini juga boleh diperhatikan, teman-teman bisa ambil posisi mungkin di 183 kalau besok dia kembali menguat. Bisa ambil posisi di harga 183 atau selama dia masih berada di atas harga 178. Nah, kalau dia kembali bergerak naik, ya target terdekatnya di 204 dulu. Kalau sanggup naik lagi, mudah-mudahan bisa ke 234 atau dia berhasil menembus dulu resisten di sini. Mungkin di sini ada resisten yang cukup kuat ya di area ini. Nah, ini terlihat ada resisten cukup kuat di harga 214. Jadi kemungkinan 214 ini akan sulit ditembus. Jadi dilihat aja kalau ternyata menguat lagi, teman-teman bisa ambil posisi selama masih di atas harga 178. Kita lanjut saham berikutnya yaitu KRAS. Nah, untuk KRAS hari ini juga menguat 2,03%, tapi dia masih di bawah pergerakan EMA 200. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, boleh beli selama dia di atas harga 400, misalkan dia koreksi besok gitu ya. Selama dia di atas 400, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya di berapa? Targetnya untuk saat ini untuk KRAS di 426 dulu ya. Selanjutnya adalah satu. Satu juga kembali menguat 6,67%. Nah, ini tapi dia belum berhasil menembus atau bertahan atau close di atas EMA 10. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, pastikan dia breakout dulu di EMA 10-nya atau di harga sekitar 83. Nah, kalau teman-teman lihat misalkan di sekitar harga 83 kuat, teman-teman ambil posisi aja. Targetnya di berapa? Mungkin targetnya di EMA 30-nya dulu, mungkin di sekitar harga 94 atau 96 ya. Jadi targetnya mungkin di situ dulu, mudah-mudahan tercapai. Nah, sekitar 94. Jadi teman-teman bisa ambil posisi untuk satu, kita lihat besok pergerakannya. Selanjutnya adalah MDKA. Sorry ya, agak serak nih. Untuk MDKA hari ini juga menguat ya, tapi belum cukup kuat, tapi dia sudah mulai berhasil kembali menguat di atas area support di atas harga 3.850. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan MDKA atau yang suka buy on weakness ya tunggu aja kalau misalkan dia turun lagi di area 3850. Tapi kalau ternyata besok atau di minggu ini dia menguat lagi dan menembus harga 4.000, teman-teman bisa ambil posisi. Atau dia menembus harga EMA 10-nya di 4.010 ya. Kalau misalkan dia tembus boleh ambil posisi, target terdekatnya di 4.160 dulu untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk MDKA, tapi kalau misalkan teman-teman suka ambil di support ya tunggu apakah dia akan turun ke 3850 atau tidak. Tapi kalau misalkan lanjut ya ambil di atas harga 4.000 untuk saat ini. Selanjutnya adalah BRMS. Nah, untuk BRMS hari ini luar biasa ya, dia naik 5,11% ya. Tapi belum menyentuh EMA 10-nya, ini masih jauh. Kalau misalkan ternyata besok lanjut ya, kalau teman-teman mau spekulasi buy di atas high hari ini, atau kalau mau tunggu di atas harga 167. Mudah-mudahan sih targetnya kalau misalkan dia BRMS ini menolak untuk downtrend ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi mungkin di sekitar harga 211 ya. Mudah-mudahan bisa ke 211 lagi karena dia terkoreksi cukup dalam ya semenjak setelah bulan September kemarin ini terpantau turun terus dan hari ini terpantau menguat dan sangat kuat dan volume juga sangat besar. Jadi dipantau aja kalau misalkan dia besok kembali menguat lagi, teman-teman bisa ambil posisi di atas high hari ini atau kalau mau tanggung ya di atas EMA 10 di atas harga 167. Targetnya berapa? Boleh di 164 atau boleh di 197. Jadi dilihat aja. Tapi kalau ternyata dia koreksi, lihat koreksinya nanti akan
akan sampai mana? Apakah dia akan kembali koreksi selama 2 hari atau 3 hari menembus 139 lagi atau tidak. Tapi kalau misalkan ternyata dia kembali menguat, ya silakan kalau teman-teman mau ambil posisi. Berhubung saham ini masih bergerak mulai naik ya semenjak koreksinya yang cukup dalam dari bulan September kemarin. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Inco. Nah, untuk Inco hari ini menguat 6,07% ya, close di harga 6.550. Ini juga boleh diperhatikan apakah dia besok lanjut. Kalau dia lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas high-nya hari ini atau di atas harga 6575. Targetnya berapa? Targetnya di 7.000 aja dulu untuk saat ini ya. Kalau misalkan dia bisa ke 7.000, apakah dia akan balik lagi ke bawah atau bahkan menembus. Nah, kalau misalkan dia close di atas 7.000, mungkin teman-teman bisa hold dulu untuk 1-2 hari. Lihat apakah dia lanjut naik atau tidak. Jadi dipantau aja untuk Inco. Selanjutnya adalah PNLF. Nah, untuk PNLF hari ini juga terpantau menguat ya 4,51%. Ini kalau misalkan ternyata dia lanjut, mungkin target terdekatnya besok teman-teman bisa pakai di harga 5.30 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata breakout ya, berarti dia harus tembus resisten berikutnya yaitu di 560. Jadi ini juga boleh diperhatikan. Jangan lupa stop lossnya. Stop lossnya teman-teman bisa pakai di bawah harga 460. Selanjutnya adalah AHAP. AHAP juga sudah terpantau menguat selama 2 hari. Ini boleh dipantau ya pergerakannya. Kalau dia besok menguat lagi di atas harga 97, teman-teman bisa ambil posisi ya. Targetnya di berapa? Targetnya di 115 dulu. Kalau misalkan dia sampai 115 bisa, teman-teman bisa exit dulu. Atau kalau misalkan teman-teman mau jual di harga 107 pun nggak apa-apa. Jadi ini juga boleh dipantau pergerakannya besok untuk AHAP. Selanjutnya saham Enak. Nah, Enak ini kayaknya selalu memberikan yang enak-enak. Jadi hari ini juga sempat menyentuh sampai ke level harga 1930 ya. Tapi sayangnya di penutupan dia turun sampai dengan ke level harga 1870. Tapi ini juga masih boleh diperhatikan karena kebiasaannya AHAP kalau sudah naik ya naik beberapa hari, nanti kalau sudah turun terus. Nah, tapi ini masih boleh dipantau besok. Kalau nyatanya masih kuat ya targetnya untuk AHAP ini masih di harga 2020 dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Pegas. Nah, Pegas juga hari ini kembali menguat lagi ya setelah beberapa hari koreksi dan hari ini menguat 1,7%. Kita lihat apakah Pegas besok bisa menembus harga 1785. Kalau bisa menembus 1785, target berikutnya adalah di 1885. Jadi dipantau aja untuk Pegas. Selanjutnya adalah SRTG. Nah, untuk SRTG juga terpantau menguat lagi nih. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi SRTG besok ya. Kalau misalkan mau ngambil, pastikan dia berada di atas harga 2760 aja. Kalau misalkan takut ketinggian ya boleh di atas harga 2730 ya, atau high hari ini ya, Nah, hari ini adalah di 2750. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil, kalau saran saya sih di atas 2760 aja, tanggung 1 tik aja. Nah, ini juga nggak apa-apa, ini boleh dipantau. Targetnya di berapa? Targetnya ke 2990 dulu untuk saat ini. Selanjutnya TRJA. Nah, TRJA juga rebound ya setelah dari bulan September kemarin dia turun ya. Hari ini menguat dan naiknya cukup signifikan sampai dengan 11%. Ada kemungkinan TRJA lanjut, tapi juga ada kemungkinan dia akan terkoreksi karena hari ini dia nggak berhasil menembus EMA 100. Nah, ini kalau misalkan nyatanya dia koreksi, teman-teman bisa tunggu ya, bisa tungguin aja. Kalau misalkan tertarik dengan saham ini, mungkin di sekitar di atas harga 252. Nah, kalau dia selama masih di atas harga 252, teman-teman bisa ambil posisi. Tapi kalau misalkan nyatanya dia lanjut ya, teman-teman bisa ambil posisi lagi di atas high-nya dia hari ini yaitu di atas 262. Targetnya di berapa? Targetnya di harga 268. Jadi ini juga boleh diperhatikan, hari ini juga volumenya ikut naik ya dengan saham-saham yang lain juga. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Jcon.
Nah, ini Jcon juga terpantau menguat ya udah 2 hari ini. Ini juga boleh diperhatikan nih, kalau misalkan nyatanya besok Jcon lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 172. Targetnya berapa? Targetnya 191. Kalau misalkan dia kuat ya, bisa lanjut. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke harga 202. Ini juga boleh diperhatikan untuk Jcon di perdagangan besok. Selanjutnya adalah ERA. Nah, ERA hari ini juga terpantau sudah 2 hari ya, kembali menguat. Kita lihat apakah besok ERA bisa menembus 438 atau tidak. Kalau misalkan bisa menembus 438, ada kemungkinan dia lanjut. Targetnya berapa? Targetnya di 464. Kalau misalkan dia nggak bisa ke 464, mungkin dia akan turun lagi ya, mungkin ke area 452. Jadi ini juga boleh diperhatikan kalau nyatanya ternyata dia besok turun lagi ya, kalau turun lagi karena posisinya ERA masih sangat downtrend. Kalau misalkan dia turun lagi ya tungguin aja di area 414, apakah dia mampu bertahan di atas harga 1414. Kalau dia bertahan di atas 1414 ya teman-teman, kalau mau spekulasi lihat apakah dia nggak tembus ya, pertahanannya kuat. Kalau pertahanan kuat bisa ambil di atas harga ini. Tapi kalau ternyata dia tembus ya, tembus 438 ya teman-teman boleh ambil posisi ya, ambil posisi targetnya mungkin bisa ke 464 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah SEMA. Nah, SEMA juga hari ini terpantau menguat dan naik cukup tinggi ya, sampai dengan 15%. Ya, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan SEMA kembali menguat, teman-teman bisa ambil posisi di atas high hari ini, atau kalau misalkan dia terkoreksi dulu, teman-teman tungguin aja apakah dia menembus 184 atau tidak. Kalau dia tidak tembus 184, bertahan di harga di atas 184, atau dia sempat turun lalu naik lagi, mungkin teman-teman bisa tungguin di atas 184. Tapi kalau nyatanya dia lanjut selama di atas 193, teman-teman masuk aja. Targetnya berapa? Terdekat 203, selanjutnya ada 209. 220 ya untuk saat ini. Next adalah MLPL. Nah, MLPL juga ini termasuk salah satu saham yang cukup downtrend ya. Nah, ini juga kembali menguat. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi dan bisa menembus 141. Nah, kalau bisa tembus 141, targetnya berapa? 153. Ini juga boleh dipantau, tapi kalau teman-teman mau buy on weakness atau buy on support, lihat apakah dia menembus harga 131 atau tidak. Ini juga boleh diperhatikan. Selanjutnya Harum. Nah, untuk Harum hari ini juga menguat 2,8% ya. Nah, tapi sayangnya Harum tidak seperti yang lain, dia tidak cukup kuat untuk naik hari ini. Diperhatikan aja kalau misalkan Harum besok kembali menguat di atas harga 1840. Nah, kalau dia menguat di atas 1840, mudah-mudahan bisa menembus 1900 atau bisa ke 2000 lagi. Ya, ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini. Next adalah SMMT. Nah, SMMT hari ini menguat 5,26%. Ini juga berhasil menguat lagi ya di atas support 735. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia ternyata besok lanjut di atas harga 800. Targetnya di berapa? Targetnya di 875 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BP. Nah, BP ini juga terpantau turun terus ya, tapi hari ini dia close di atas EMA 100. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan BP besok menguat lagi, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga high hari ini atau di atas harga EMA 10 di harga 153. Targetnya di berapa? Targetnya 162 dulu, tapi kalau misalkan bisa tembus ya, ini mungkin teman-teman untuk trading jangka pendek dulu, mungkin ke harga 162 dulu untuk saat ini. Kalau misalkan ternyata dia bisa tembus dan breakout, target selanjutnya adalah di 183. Next adalah BSSR. Ini juga boleh dipantau BSSR kalau kembali menguat ya. Teman-teman juga boleh perhatikan kalau dia bisa menembus harga 4.770. Nah, kalau bisa tembus 4.770 ya targetnya di berapa? Targetnya ke 5.000 dan 5.280 dulu untuk saat ini.
Selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA hari ini lemes ya. PTBA juga boleh dipantau kalau misalkan nyatanya besok dia lanjut jalan ya di atas harga high hari ini ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 4240. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa ambil di atas 4240 bisa dapat, kalau dia lanjut mudah-mudahan bisa tembus 4260, targetnya di berapa? 4370 dulu ya untuk saat ini. Nah, berikutnya adalah ABMM. Nah, ini juga sama ya, ABMM kalau besok kuat, kita lihat apakah dia bisa tembus 4270 atau tidak. Kalau tembus 4270 mungkin target terdekatnya di 4470 dulu ya untuk saat ini. Tapi kalau nyatanya dia masih kuat lanjut, mungkin bisa ke 4850 dulu. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya, karena sudah mulai 23 September kemarin dia turun terus ya, terkoreksi, tapi hari ini kembali menguat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia terkoreksi lagi, masih lanjut, mungkin bisa ke area 3630. Tapi kalau nyatanya dia masih kuat naik ya, mungkin targetnya 4470 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah KKGI. Nah, KKGI hari ini menguat lagi, tapi belum berhasil menembus 645. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau dia tembus 465, targetnya teman-teman bisa pakai target di sekitar harga 685 dulu. Kalau misalkan dia tembus 685 ya mungkin ke 725. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau teman-teman mau ambil posisi, baiknya tunggu di atas 645 dulu. Next adalah Doit. Nah, Doit hari ini juga menguat 4,76% nih. Nah, ini juga boleh dipantau. Kalau misalkan Doit kembali menguat besok, ini boleh ambil posisi di atas high hari ini. Atau kalau mau beli di atas harga 400 pun nggak apa-apa. Targetnya berapa? Targetnya di 422 dulu hari ini. Target berikutnya di 442, dan kalau masih bisa lanjut beneran bisa ke harga 494. Jadi juga boleh diperhatikan. Selanjutnya Akra. Akra juga menguat 4,46%. Wah, ini luar biasa nih Akra. Kalau misalkan dia lanjut ya berarti dia akan menuju ke 1455. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau dia tembus ya target berikutnya di 1520. Berikutnya adalah TPIA. TPIA juga boleh diperhatikan besok kalau dia tembus harga 2450. Kalau dia tembus 2450, kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Tapi kalau mau teman-teman mau spek buy ya bisa spek buy di atas high hari ini ya. Kalau misalkan dia lanjut naik. Tapi kalau dia koreksi lagi ke bawah, lihat apakah dia akan koreksi di bawah 2410 atau tidak. Tapi kalau dia lanjut, ya teman-teman bisa ambil di atas high hari ini atau bisa ambil di harga di atas 2450. Targetnya ke berapa? Targetnya ke 2650 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah SMSM. Nah, ini SMSM naiknya cukup lumayan hari ini. Kita lihat apakah besok dia akan merah atau lanjut. Nah, kalau merah ya tungguin aja apakah dia tembus 1355 atau enggak. Kalau misalkan dia nggak tembus, masih bertahan di atas harga tersebut, teman-teman bisa ambil posisi nih. Nah, tapi kalau nyatanya dia lanjut ya target berikutnya di 1400. Kalau bisa tembus 1400, mudah-mudahan bisa ke 1515. Next adalah IATA. Nah, IATA juga sedang berada di area support ya. Nih, IATA di area support di 137. Ini juga boleh dipantau kalau IATA besok kembali menguat lagi ya, dan menembus EMA 10-nya di 148. Berarti teman-teman kalau mau ambil posisi atau di atas high hari ini juga boleh ya, 143. Kalau dia menembus 143 ya, teman-teman bisa ambil posisi mungkin di 144. Targetnya berapa? Di 155 dulu untuk saat ini. Berikutnya Ali. Nah, Ali juga terpantau downtrend ya, tapi mudah-mudahan ini kembali menguat. Ini juga boleh diperhatikan untuk Ali besok kalau dia kembali menguat lagi. Ya, ini Ali teman-teman bisa ambil posisi mungkin di atas high hari ini atau di atas harga 8.500. Targetnya di berapa sih? Targetnya mungkin bisa di sekitar harga ini ya, sekitar harga
8.950. Jadi ini juga boleh diperhatikan apakah dia bisa mencapai harga tersebut. Mudah-mudahan bisa lanjut naik ya. Kalau misalkan dia lanjut naik berarti ada kemungkinan dia akan reversal naik lagi ke atas. Tapi masih jauh ya dengan EMA 100 dan EMA 200. Jadi ini juga masih mungkin untuk jangka pendek aja, untuk trading jangka pendek kalau tertarik dengan saham Ali ini. Selanjutnya adalah GZCO. Nah, GZCO juga setelah rebound di area supportnya di 110 ya. Hari ini menguat lagi 6,14%. Nah, sayangnya dia belum close di atas EMA 10-nya. Dia masih sama dengan EMA 10 di harga 121. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ternyata dia besok lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 124. Targetnya berapa? Targetnya di 140 dulu untuk saat ini. Kalau misalkan dia kuat naik lagi. Selanjutnya adalah TAPG. Nah, untuk TAPG hari ini juga menguat 0,76% nih. Kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, ternyata dia lanjut naik lagi, ambil posisi di atas harga 665. Nah, kalau misalkan di atas 665 dia naik lagi, area take profitnya berapa? Mungkin di harga 700 ya untuk target saat ini. Selanjutnya adalah Palm. Nah, Palm setelah rebound di area support 770 hari ini menguat 9,7% ya, dan langsung mencapai target 840, bahkan close di atasnya, close di atas harga 845. Masih ada kemungkinan lanjut? Ya, kita lihat apakah Palm besok lanjut. Kalau dia lanjut, target berikutnya adalah di 910. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang beli di bawah, bisa profit dari Palm juga. Dan kita masuk ke saham yang terakhir untuk video yang pertama hari ini adalah IPPE. Nah, IPPE ini terpantau di sesi 2 luar biasa naiknya ya, sampai dengan arah 32,50%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut, targetnya di berapa? Targetnya di 275. Kalau misalkan dia sampai 275, kalau kuat dan bertahan ini bagus. Tapi kalau dia terkoreksi, kita lihat koreksinya apakah turun di bawah 192 atau tidak. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, terus kuat, ya mudah-mudahan 275 tercapai atau minimal ke harga 234 atau 252 ya. Jadi ini juga boleh diperhatikan untuk IPPE besok. Mungkin teman-teman udah yang beli di bawah ya, di atas harga high sebelumnya. Mungkin di 193 sudah yang beli hari ini ya, berarti teman-teman sudah profit. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Untuk yang pertama ya, jangan mungkin teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana. Masih ada beberapa saham lagi, mungkin kalau misalkan waktunya mencukupi. Jadi buat yang teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga berguna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.